Dan keyakinan ini ternyata terbagi menjadi tiga. Keyakinan kita pada umumnya, ya. Kemudian keyakinan orang-orang yang lebih dekat kepada Allah, dan keyakinan para nabi dan para Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita awali kajian kita seperti biasanya, memohon kepada Allah, bertawassul dengan rahasia surat Al-Fatihah. Mogalah Allah senantiasa membuka hati kita dengan cahaya hidayahnya, amin. Membuka hati pikiran kita dengan ilmu yang diridhoinya, amin. Membimbing laku kita keseharian dengan taufiknya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang taat karena ditolong olehnya. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bersama Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu wasallam ala alhamdulillah. Kita teruskan kajian kita. Kemarin membahas soal yakin. Sekilas kita ulangi bahwa keyakinan itu hal yang sangat pokok. Iman saja nggak cukup, harus dengan yakin. Dan keyakinan itu bisa didapat dengan tiga cara. Yang pertama, mau mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, nasihat-nasihat orang-orang soleh. Kalau nggak mau dengar, kita tidak dapat dimensi untuk yakin. Yang kedua, kita harus menyaksikan kehebatan-kehebatan yang diciptakan oleh Allah, baik yang bersifat kerajaan langit maupun yang bersifat keindahan-keindahan langit maupun yang ada di bumi. Kemudian, dan yang ketiga, agar dapat yakin, kita melaksanakan hal-hal yang sudah digariskan sebagai seorang mukmin dengan penuh keyakinan, dengan penuh niat yang sempurna. Begitu. Dan keyakinan ini ternyata terbagi menjadi tiga. Keyakinan kita pada umumnya, ya. Kemudian keyakinan orang-orang yang lebih dekat kepada Allah, dan keyakinan para nabi dan para rasul.
Tapi keistimewaan Allah, orang yang punya keyakinan seperti kita ini juga nanti akan disamakan kedudukannya oleh Allah dekat-dekat orang-orang yang disebut para nabi, para rasul. Diutus jadi nabi, jadi rasul tidak. Tapi kita diutus menjadi hamba Allah yang mengikuti nabi dan rasul. Nanti kedudukan kita sama di sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan menganggap cukup beragama ini hanya mengikuti orang tua, hanya mengikuti guru, hanya mengikuti selera sendiri. Tapi harus ditumbuhkan dengan keyakinan. Orang kalau sudah yakin, baru akan meningkat dengan niat beragama ini dengan sebaik-baik. Kita kaji soal niat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika ya akhi bi islahin niyah wa ikhlasiha wa tafakkudiha wa tafakkuri fiha qabla ad-dukhuli fil amal. Kita seharusnya sebelum memasuki amal apa saja, sholat atau yang lainnya, hendaknya niat itu lebih didahulukan dan niatnya ditanamkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Wal a'malu tabi'atun laha hasanan wa qabihan wa sihhatan wa fasadan. Berawal dari niat itulah amalan kita akan tumbuh menjadi amalan yang soleh, bisa juga menjadi amalan yang tidak soleh, gitu, yang membuat jelek, sehat atau rusaknya amal tergantung dengan niat. Berkeluarga juga harus dengan niat yang baik dan dengan keyakinan yang mantap. Kalau keyakinannya lemah, niatnya kurang baik dalam rumah tangga, itu bisa sampai kepada kerusakan rumah tangga itu sendiri. Kalau saya baca di koran tahun ini, untuk 5 tara, Lumbuk Linggau, Musirawas, dan Musirawas Utara, Masya Allah, yang rusak rumah tangganya, yang bubar mencapai 2.500-an lebih. Ya, yang tadinya baru cuma 800, 1.100, 1.300 gitu. Pas tahun 2021 ini melonjak. Coba diteliti, pasti karena niatnya bukan untuk ibadah. Niatnya untuk saling tuntut. Suami menuntut istri harus sempurna, istri menuntut suami harus sempurna dalam segala hal, termasuk dalam soal ekonomi. Seringkali kita memahami kerusakan rumah tangga katanya gara-gara ekonomi. Bukan. Itu karena niatnya saja yang tidak mantap untuk berumah tangga. Niatnya yang tidak sahih. Emang Sayyidina Ali sama Siti Fatimah punya apa? Ya. Itu. Bahkan sahabat Rasulullah yang paling sederhana Sayyidina Ali. Tapi hidupnya penuh romantis sampai akhir hayatnya. Itu. Jadi bukan soal ekonomi, bukan. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amalan itu tergantung niatnya. Dan untuk setiap orang
akan didapat sesuai dengan niatnya. Rumah tangga, kalau niatnya sampai akhir hayat, insya Allah sampai akhir hayat. Ribut kayak apapun, jangan berpikir untuk cerai. Miskin kayak apapun, jangan terlintas di hati untuk cerai. Gitu. Apalagi guru saya mengajarkan sama kami ini untuk mempertahankan rumah tangga itu dinilai jihad. Dinilainya jihad orang yang mempertahankan rumah tangga itu. Karena di situ akan ada keutuhan anak, keturunan, kerabat, ya. Karenanya ada warning dari guru kami. Barang siapa seorang suami yang sengaja menceraikan istrinya tanpa uzur syar'i, hanya sekedar duit kurang cukup aja, itu tidak uzur syar'i itu. Ya, atau karena gara-gara masak kurang sedap aja, atau mungkin ada hal lainnya, lalu kemudian diceraikan bininya dengan tanpa uzur syar'i, maka dikategorikan zalim. Zalim. Sebaliknya, istri yang minta cerai tanpa alasan syar'i. Apa sih alasannya? Cuma terlambat datang misalnya, jadi ribut, jadi cerai. Atau duitnya sedikit, padahal kita tidak pandai mengolah duitnya. Ya, duitnya cuma cukup untuk beli kebutuhan primer. Ya, jangan laju kepengen untuk membeli sekunder. Utamakan dulu yang primer, beli beras, beli minyak. Nah, sekarang lagi susah minyak ya. Beli gula, beli kopi yang cukup 1 bulan misalnya. Baru kemudian yang sekunder, nak jalan ke mall kalau duitnya ada. Gitu. Nah, ayo lagi pengajian. Karena memang kalau sudah jalan di mall itu bukan hanya kebutuhan ya yang harus dicari itu, keperluan. Mending kalau keperluan, ini bukan kesukaan. Kan ada 3 tuh untuk belanjakan duit itu. Kebutuhan tuh yang primer itu. Lalu kesukaan, hal-hal yang menarik. Ya, keperluan. Ini perlu semua. Kalau kita nurutinya itu perlu semua. Sudah punya mobil 1, butuh tuh. Pengen punya mobil 2. Nah, udah 2 dia apa? Perlu dah. Perlu apa butuh? Ya perlu aja. Ada lagi yang kesukaan, koleksi. Nah, kalau memang belum nyampe kepada tingkat kesukaan, cukup dengan yang butuh saja dulu demi pertahankan rumah tangga, niat yang baik dalam rumah tangga. Kalau sengaja istri minta cerai dari suami yang tidak dengan uzur syar'i, dikategorikan nusyuz, durhaka kepada suami, melanggar syariat. Jadi niat ini penting. Fa'alaika alla taqula qawlan wa la ta'mala amalan wa la ta'zima ala amrin illa wa takuna nawiyan bidzalika taqarruba ila Allah. Karena itu jangan ada satu amalan pun atau suatu perkataan pun yang kita buat atau satu cita-cita kecuali semuanya itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beli baju bukan sekedar untuk suka-suka. Apalagi perkataan apa saja, perkataan, perbuatan, cita-cita
semuanya dimuarakan kepada taqarrub kepada Allah. Pendekatan kepada Allah. Taqarrub apa taqurrub? Taqarrub apa taqurrub? Ya, taqarrub ya, pendekatan kepada Allah. Ayo coba belajar. Berlatih bukan belajar, berlatih dari sekarang. Mengatakan sesuatu kepada istri, sesuatu yang dikatakan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira gimana itu? Apa sajalah yang dibuat barangkali yang menyenangkan hati istri. Hari ini nampak kamu cantik nih deh. Misalnya begitu. Tapi bukan sekedar untuk menggoda, tapi ada niat kepada Allah. Begitu. Kemarin kami ngaji di Mazra'ilah untuk mendidik seluruh ustadz-ustadz dan pekerja di pondok itu. Tata cara sebagai seorang suami, ya, bagaimana bersikap dengan istrinya. Itu. Dicontohkan Rasulullah masuk masjid. Ternyata Siti Aisyah sedang bermain dengan mainan dari Habasyah, dari Afrika. Nah, begitu Rasulullah masuk, Siti Aisyah namanya masih remaja, bermain-main, menjaga-jagain, jaga-jaga Rasulullah. Rasulullah, padahal tujuannya untuk apa? Ke masjid. Untuk beribadah. Dia layani dulu tuh. Apa? Melayani dulu. Ngajak bermainnya istri. Wastaqafathu, Rasulullah dicegatinya. Apa katanya? Kata Rasulullah, silakan terusin. Jadi dilayani dulu. Walaupun kita lagi punya kepentingan. Bukan main kepentingan Rasulullah untuk melakukan pendekatan kepada Allah itu lebih daripada kepentingan yang lain itu. Rasa rindunya kepada Allah, pengen sujud, pengen bermesra dengan Allah, tapi dicegat oleh istrinya tadi untuk bermain. Dia layani dulu. Gitu. Jadi jangan terlalu tegang dalam kehidupan berumah, santai saja. Kalau tegang bahaya. Ini ngaji begini, ini perlu nggak kira-kira ini? Perlu nggak? Kayaknya perlu kalau menurut saya ini, karena hidup kita ini tidak tidak ada maknanya kalau tidak ada pendekatan kepada Allah. Tidak ada nilainya sekalipun rumah kita bagus, kebutuhan kita ada semuanya. Tapi kalau tidak membawa kita mendekat kepada Allah, apa artinya itu? Hisab aja yang ada. Jadi apa sajalah, termasuk suami istri mendekat kepada suami. Jangan suaminya baik yang menyesuaikan diri sama istri. Artinya kita harus saling menyesuaikan. Apalagi untuk amal, lebih dahulu penyesuaiannya adalah niat yang baik, ujungnya untuk mendekat kepada Allah. Insyaallah. Wa ibtigha' as-shawab alladzi rattabahu subhanahu wa ta'ala 'ala al-amri al-munawwi min babil minnah wal fadl. Begitu juga dalam rangka ibadah ini bukan untuk dipuji atau dianggap oleh siapa saja, atau untuk dapat pengakuan dari siapapun, tapi tujuannya semata-mata untuk mendapatkan janji-janji Allah berupa pahala. Alladzi rattabahu subhanahu wa ta'ala 'alal amril munawwi. Orang yang berniat akan dipenuhi niatnya. Jadi kalau niatnya ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan janji-janji Allah, Allah akan penuhi itu. Jadi dengan keyakinan kita ibadah ini sesuai dengan niatnya, Allah akan penuhi. Itu.
Kalau kata Rasulullah, ya, untuk menumbuhkan keyakinan dan mendapatkan pahala dan janji dari Allah itu, kita harus ada 6 langkah. Coba kita lihat dulu 6 langkah ini. Sudah dibuat belum? Hidup kita harus mampu mengenal kehebatan Allah. Agar merendahkan diri. Agar dirinya tidak jadi kesombongan. Ternyata yang hebat itu bukan kita. Siapa? Allah. Dilengkapi dengan menyaksikan jasa-jasanya. Sudah melihat kehebatan Allah yang mampu menghamparkan bumi, menjulangkan langit, bahkan urusan di luar itu akhirat. Ini mesti kita tanamkan dalam hati kita agar kita mengagumi kebesarannya dan merendahkan diri kita di hadapannya. Kalau kita nggak kenal itu, kita aja yang disombongkan. Aku pintar, aku ganteng, kayak bubur sekuteng, setengah mateng, gitu ya. Aku orang yang berhasil, kayak nggak pernah melihat kebesaran Allah. Setelah melihat kebesaran Allah, lihat jasa-jasa Allah. Nah, sekarang ini saja jasa yang paling terasa. Orang lain di bawah umur kita sudah pada meninggal. Kita masih hidup. Dengan masih bisa hidup layak. Bahkan ada yang sifatnya ibadah kita lakukan. Tadi azan suara merdu. Masya Allah. Kemerduannya dipakai untuk azan. Bukan kemerduan suara kita digunakan untuk hayalan-hayalan. Ini suatu kenikmatan buat kita, syukur. Kita juga sama. Rame-rame perginya ke masjid. Kira-kira ada nggak orang yang sekarang ini nggak ke masjid? Ada nggak kira-kira nih? Yang sampai sekarang ini masih terungkup, ada nggak kira-kira? Masih ada. Tapi jangan dijadikan kesombongan untuk diri kita. Ini adalah ketasyakuran, kesyukuran. Syukur Allah kasih hidayah kita seperti ini. Masih ada nggak saat ini ada orang yang sarapan pun nggak bisa? Masih ada nggak? Tapi kita setelah ini yang nggak berpuasa, tadi tunggu sama nasi apa? Nasi goreng. Kita masih hidup bahagia dengan keluarga. Kita masih bersama anak cucu kita. Nah, itu semuanya jasa-jasa Allah. Agar kita menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak melihat jasa-jasa Allah, kapan kita mau terima kasih sama Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita punya keyakinan dan selalu punya niat yang baik, langkah yang kedua adalah mengenal janji-janji Allah dengan surganya. Terbayang oleh kita. Kalau sudah seperti itu, semua yang ada yang menggoda kita ini untuk menjauhkan diri kepada Allah akan ditinggalkan. Kita akan fokus untuk mendapatkan janjinya. Sesulit apapun hidup di dunia ini, kalau kita dekat sama Allah akan ada solusinya. Begitu. Dan solusinya itu hebat, lebih hebat daripada yang hebat. Jadi nggak pernah kita stres. Nggak pernah. Karena kita tetap yakin, inna ma'al usri yusra. Kalau ada kesulitan, pasti akan ada jalan keluarnya, ada yang lapang. Tenang aja hidup ini. Gitu. Kalau sudah kita merindukan surga tadi itu ya, kalau kita sudah tahu dengan surga itu merindukan kita dengan surga. Siang, malam kita merindukan surga. Merindukan ampunan Allah, merindukan dan selalu berdoa ditutup dengan nas'aluka ridhaka wal
jannah. Saya menyaksikan guru saya, kalau guru saya Profesor Kiai Abdullah bin Nuh membaca doa ini biasanya sambil gemetar. Sambil gemetar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Suaranya itu meninggi dan gemetar. Itu. Karenanya memang kita langkahnya yang ketiga harus mengenal ancaman Allah dan nerakanya itu. Tadi kan janji tuh. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Lalu berikutnya na'udzubika min sakhatika wan nar. Gemetar. Kapan sudah mengenal neraka, kapan sudah mengenal ancaman Allah, hidup kaya pun tidak bahagia kalau dimurkai oleh Allah. Tuh. Apalagi hidupnya sudah sengsara. Tambah murka lagi dari Allah. Mau apa lagi hidup ini? Tapi Allah tidak pernah berjanji siapapun orang yang hidupnya dekat sama Allah, pasti akan dikasih solusi oleh Allah. Dan yang keempat, yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, tadi baru ketiga. Yang ketiga, mengenal ancaman Allah. Yang keempat, nah, kalau kita pengen tumbuh keyakinan dan punya niat yang baik, kita harus kenal sejarahnya orang-orang soleh. Kayak apa ibadahnya Sayyidina Umar, kayak apa ibadahnya Imam Syafi'i, kayak apa ibadahnya Imam. Dibandingkan dengan kita, kayak apa kita ibadahnya. Belum ada nilainya. Apalagi nak nyalah-nyalahkan Imam Syafi'i. Nak mengolok-olok Imam Syafi'i. Ya, padahal baru tahu hadis, iyyakum fil muhdasat. Pada hadis itu doang. Hati-hati dengan mengada-adakan masalah. Lebih muter lagi di situ, muter lagi di situ. Tahu-tahu Imam Ghazali dikatakan ahli bid'ah. Na'udzubillah. Dalam sebulan berapa kali Imam Ghazali khatam baca Quran? Kita berapa kali? Kecuali qul a'udzu birabbin nas lah. Itu juga jarang. Ya, makanya kenal dengan ibadahnya orang-orang yang soleh itu supaya kita mau niru. Mau meniru. Nah, itu langkah yang kelima. Ya, langkah yang keempat. Langkah yang kelima, mengenal pula akhlaknya orang-orang yang jahat. Supaya kita gerem, supaya kita tidak mau ikut. Akhlak siapa itu? Raja Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu sekarang ini. Ada juga yang abu-abu sekarang ini. Nggak usah pula ditiru itu. Jelek itu. Nah, tapi dia hebat ya. Jarang dipersoalkan hukumnya. Nah, ya. Nah, memang ada kehebatan. Ya. Sampai ada orang yang yang mengusulkan tolong dipersoalkan. Tidak kurang dari pengurus Majelis Ulama. Tapi belum juga itu berhasil ya. Hebat ya. Jadi yang jelek-jelek itu nih dibaca juga yang jelek itu. Ya. Saya pernah ngebaca Sultan Agung. Sultan Agung ada Sultan Ageng. Kalau Sultan Agung itu adalah Pangeran Tranggono ya, yang kemudian digelari Sultan Agung, Sultan Mataram, Sultan Kerajaan Mataram. Kerajaan apa yang sekarang sisanya tinggal Jogja tuh? Dulunya kerajaan apa itu? Islam itu dulu. Betapa solehnya itu orang tuanya, diganti dengan anaknya Amengkurat I. Coba baca. Yang istrinya sampai 100, salah satu dari hadiah Belanda. Baca itu. Dan dia telah melakukan pembunuhan ulama, 600 ulama di lapangan. Karena tidak setuju dengan ulah kebijaksanaan. Supaya kita jangan ikut.
Gitu. Sejarah ini coba diangkat, yang baiknya diangkat, yang buruknya juga supaya kita tahu. Nah, sejarahnya siapa yang benar ini? Sejarahnya Jenderal Sudirman. Dia seorang ulama, seorang santri, ya, yang mendidik umatnya dengan agama dengan baik, tapi kemudian dia menjadi jenderal demi cintanya kepada negara. Sakit pun dia, sampai disarankan oleh Pak Karno suruh istirahat. Nah, dia merasakan bahwa ini tugas, tetap saja dia jalankan. Nah, itu. Bagaimana pula ulahnya PKI? Ya. Harus diungkap ulahnya PKI itu, jangan dipersoalkan untuk tidak diungkap. Untuk apa? Untuk tidak ditiru, tidak merugikan negara, begitu. Terakhir, yang keenam, untuk punya keyakinan yang kuat dan niat yang baik, harus dikunci dengan mengenal akhlak Rasulullah. Itu. Masya Allah. Ya. Dan kalau itu sudah bisa, itulah yang disebut kurikulum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurikulum Rasulullah itu seperti itu. Makanya sukses. Dan ini coba dibawa dalam rumah tangga kita. Ayo. Mendidik istri, mendidik anak, mendidik cucu dengan mengenalkan yang enam ini. Dan mendidik santri seperti itu. Saya kira inilah kajian kita untuk soal keyakinan dan niat. Nampaknya itu sederhana. Ngaji soal yakin. Ngaji soal niat. Padahal inilah yang paling pokok, paling dasar yang akan bisa menyelamatkan kita. Keyakinan terhadap agama kita ini. Keyakinan terhadap janji-janji Allah. Keyakinan terhadap ancaman Allah. Sehingga dengan begitu kita akan bisa melakukan apa saja yang mau kita katakan, apa saja yang mau kita buat, apa saja yang menjadi cita-cita, kalau bukan karena takarrub buahnya, nggak usah dibuat. Gitu. Tapi kalau bakalnya mendekatkan diri kepada Allah, buatlah itu. Saya kira begitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang didiskusikan? Silakan. Ada, Bang? Iya. Memang kajian tadi itu dalam bentuk kajian. Amalannya kembali kepada kita masing-masing untuk mengamalkannya. Ngajinya ini mudah. Mudah ngajinya ini. Tapi ngamalinnya yang susah. Untuk saya tapi kalau untuk bapak-bapak ini insya Allah nah, tapi ada petunjuk di sini. Annahu la yasihhu taqarrub ila Allah illa bima syara'ahu ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-fara'id wan nawafil. Ya. Petunjuknya untuk mengadakan pendekatan kepada Allah itu adalah berlatih terus, Bang. Seperti yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Hal-hal yang fardu terus saja amalin gitu. Jadi jangan pengen sekali jadi. Terus saja berlatih. Nah, sudah sholat fardu, sudah itu min nawafil, sholat yang sunnah juga. Aduh, saya ini yang kemarin tuh rasanya kurang pas sholat itu. Yang tadi rasanya kurang pas gitu. Ya, tapi tidak boleh mengatakan kurang pas, tapi diyakini saja. Insya Allah sholat kita diampuni oleh Allah kekurangannya. Karena sholat itu ada doanya kan, Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah kalimat wajburni itu kepengen sholatnya yang tidak sempurna disempurnakan oleh Allah. Jadi yakini saja yang tadi itu sholat kurang memang, tapi sudah ditomboki oleh Allah. Nah itu yang penting. Tapi berlatih terus.
Berlatih lagi. Tadi sholat subuh rasanya kurang pas ya. Nanti sholat zuhur. Sholat zuhur dilatih lagi dengan apa? Pertama dengan sholat sebelum waktu. Sholat mutlak. Kalau kata Ibnu Hajar, sholat qodok lah kamu tuh. Nah, kalau memang ada rasanya sholat yang pernah ditinggal, sebelum waktu datang ke masjid, sholat tahiyat masjid, sudah itu sholat qodok. Yang kata Imam Syafi'i, sholat qodok itu kapan saja waktunya. Mau ngodoi sholat apa saja, yang penting qodok, sholat. Teringat, waduh, sholat subuh pada bulan kemarin ada yang tertinggal. Teringat menjelang sholat zuhur, kata Imam Syafi'i, lakukan saja. Gitu. Nah, kemudian mau sholat, sudah azan sholat qobliyah, jadi berlatih. Sholat rasanya kurang, oh ya tadi 2 rakaat masih loss nih, masih ada lossnya nih, bangkit lagi, sholat lagi, berlatih terus seperti itulah. Tapi sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah. Begitu juga perkataan. Coba jangan ngomong-ngomong yang kira-kira tidak dibuat oleh Rasulullah. Nah, Abaji masih ditanya terus, betulkah kita bisa boleh mendoakan orang yang menzolimi? Kalau menzoliminya itu menzolimi dalam artian tidak bersifat fisik, caci maki, nggak usah lawan. Doakan saja malahan supaya dia dapat. Atau dia menzoliminya karena tidak tahu. Kalau tidak tahu, kita doakan semoga dapat hidayah. Tapi kalau dia menzoliminya dengan rencana, menzoliminya dengan konspirasi, dengan bergabung, dengan musyawarah segala macam, melakukan satu kejahatan sama kita, kita tidak mampu melawannya, doakan dengan doa yang sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah pernah berdoa begini nih, kalau nggak salah ya. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab ahzimhum wansurna alaihim. Itu. Wahai Allah yang menurunkan kitab. Wahai Allah yang menggerakkan sahab. Sahab ini apa? Awan. Yang menggiring dan menggerakkan sahab ini. Wahai yang menghancurkan orang-orang yang berlaku jahat, hancurkan mereka ya Allah. Begitu kata Rasulullah. Hazimil ahzab wa ahzimhum wansurna alaihim. Begitu doanya. Jadi kalau orang itu melakukan kezaliman, yang kezalimannya itu direncanakan, apalagi berkonspirasi, kita nggak mampu melawannya, doakan. Semoga Allah yang menolong kita. Dan dalam sholat. Jadi tadi yang ditanyakan oleh Mbak Bambang tadi pas itu Mbak. Apa yang ditanyakan, yang bertanya sama yang ditanya sama baik itu. Ilmunya mudah, ngamalinnya susah. Tapi berlatih terus deh. Berlatih terus. Tadi sebentar lagi sholat isyraq ya. Nah, coba dalam sholat isyraq itu latihan. Mulus enggak kira-kira 2 rakaat itu? Mulus enggak? Ya. Kalau enggak mulus, berlatih lagi terus sampai dapat. Nah, begitu juga dengan amalan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita dengan hidayahnya, amin. Menolong kita dengan taufiknya, amin. Menjadikan kita hamba Allah yang soleh, yang bertakwa, yang selalu mengikut Rasulullah SAW dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Ij'alna min ibadikas salihin. Wa wafiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidina wa husni talaqqi masyayikhina. Ya Allah, ij'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo salat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah. Tidak salat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.